Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan mari kita lanjutkan cerita bersambung sebelumnya, yaitu cerita yang dialami oleh Arman dan sahabatnya Dadan ketika mereka harus terjebak oleh perjanjian terkutuk yang mengharuskan mereka harus tinggal di sebuah desa yang ada di tengah hutan untuk mengurus beberapa bahkan ratusan rumah-rumah panggung yang isinya entah apa. Namun setelah mengetahui bahwa nasib dan nyawa mereka terancam, akhirnya kedua sahabat ini pun segera meninggalkan tempat tersebut dengan segala konsekuensinya. Nah, seperti apa kelanjutan perjuangan dari Arman dan juga sahabatnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di langit tampak kelam tanpa ada setitik bintang pun yang menghiasi langit malam. Di tempat jahanam itu, Arman dan Dadan masih berdiri mematung di ujung pintu yang baru saja keluar. Bahkan telah terbebas dari teror jasad yang telah membusuk dari dalam rumah panggung. Sementara sudah tidak terdengar kembali suara riuh dan gending gamelan yang sedari tadi terdengar bising. Karena makhluk-makhluk mengerikan tersebut sedang berkumpul di satu titik dengan tujuan mengepung Arman dan Dadan yang hendak kabur dari tempat itu. Dari salah satu bilik rumah panggung, terdengar kembali suara geduran pintu dan teriakan. Arman mengenali suara teriakan itu. Dia adalah Marta yang masih terkurung. Tapi Arman dan Dadan tidak bisa menolong temannya yang masih terkurung di dalam rumah panggung, karena mereka pun terjebak di antara makhluk-makhluk yang mengepungnya. Arman melihat dari sekumpulan makhluk-makhluk mengerikan tersebut, ada pria tua berjubah putih yang pernah mendatangi dalam mimpinya waktu itu. Pria tua tersebut memberikan isyarat pada Arman untuk segera mengumandangkan azan kembali. Setelah itu, Arman tidak melihatnya. Pria tua itu menghilang entah kemana. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar, membuat nyali ciut bagi siapa saja yang mendengarnya. Sementara angin berhembus sangat kencang hingga menumbangkan sebagian pepohonan. Awan hitam bergulung-gulung membuat langit malam kian pekat setelah Arman mengumandangkan azan dengan lantang. Suara jeritan dari makhluk-makhluk mengerikan yang mengepung Arman dan Dadan terdengar miris dan menyayat hati. Makhluk-makhluk tersebut berhamburan lari tunggang langgang sambil menutup kedua telinganya seperti kesakitan. Di tempat itu tampak sangat kacau sekali. Sementara Arman masih mengumandangkan azan, suara Arman yang sedang azan beriringan dengan suara gemuruh petir di angkasa. Kelebatan kilatnya menyambar-nyambar terlihat sangat dekat. Bahkan kilatan petir itu menyambar rumah-rumah panggung hingga terbakar. Arman menghentikan kumandang azannya setelah ada bisikan kalau dirinya harus segera pergi dari tempat tersebut, sambil membaca doa yang pernah diajarkan oleh pria tua dalam mimpinya. Tapi Arman merasa bingung karena ia lupa, bahkan tidak bisa menghafal doa tersebut. Dan ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa menyelamatkan Marta yang sedang tertahan di dalam rumah panggung. Sementara rumah panggungnya sedang terbakar karena tersambar oleh petir. Api yang membakar ratusan rumah-rumah panggung itu semakin besar dan menyebar, melahap bangunan yang terbuat dari papan dan kayu. Suara gemeretak kayu yang terbakar terdengar jelas oleh Arman dan Dadan. Sementara kepulan asap membumbung tinggi di udara bersamaan dengan bunga-bunga api seperti kunang-kunang yang terbang di kegelapan. Arman semakin bingung bagaimana caranya menolong Marta, sementara si jago merah telah menguasai bahkan melumat sebagian rumah-rumah panggung itu.
"Man, ayo kita pergi," teriak Dadan sambil menarik tangan Arman yang masih berdiri di rumah panggung yang sedang terbakar. "Dan kita harus tolongin Marta dulu, dia ada di dalam rumah panggung," jawab Arman yang terpaksa mengikuti Dadan untuk menjauh dari rumah panggung yang terbakar. "Gak ada waktu, Man, kita gak bisa tolongin Marta dengan keadaan rumah yang terbakar. Bisa-bisa kita yang akan mati," timpal Dadan yang terus berjalan sambil menarik tangan Arman mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Arman dan Dadan sejenak menghentikan langkah kakinya. Mereka kebingungan karena tidak menemukan jalan untuk keluar dari tempat itu. Mereka seperti berada di jalan yang buntu. Jalan yang hendak mereka lalui tertutup oleh asap hitam, sementara api terus merambat dan membakar semua rumah-rumah panggung. Bahkan api tersebut menjalar ke segala arah, membakar sebagian pepohonan yang kering. Akhirnya tempat tersebut sudah dikelilingi oleh api, sementara Arman dan Dadan masih berada di tempat itu. Manakala Arman dan Dadan sedang panik dan bingung untuk mencari jalan keluar karena mereka terjebak oleh letupan api yang menyala-nyala, tiba-tiba suara bisikan tanpa rupa itu terdengar kembali oleh Arman. Bisikan sebuah doa. Tiba-tiba asap hitam yang berada di hadapan Arman dan Dadan mengurai dengan sendirinya, memperlihatkan jalan keluar setelah Arman mengucapkan kalimat dengan lantang yang dibisikkan oleh seseorang. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Arman dan Dadan langsung pergi menuju jalan yang terbuka untuk sebisa mungkin menjauhi bahkan meninggalkan tempat tersebut. Sambil berlari menembus hutan yang gelap, Arman tidak berhenti membacakan kalimat-kalimat tadi. Arman dan Dadan merasa lega setelah memastikan bahwa mereka telah benar-benar keluar dari tempat itu. Tapi mereka sangat sedih dan terpukul karena tak bisa menyelamatkan Marta yang terjebak di antara api yang berkobar membakar bangunan rumah-rumah panggung. Sementara di tempat lain, di sebuah rumah bertingkat yang sangat mewah, seorang perempuan tua tampak gelisah setelah mendengar kabar jika rumah-rumah panggung tempat lumbung penyimpanan jenazah di tengah hutan telah hangus terbakar. Perempuan tua yang bernama Raden Putri itu menjerit histeris hingga terdengar, bahkan mengagetkan pembantu-pembantu dan supirnya. Raden Putri sangat kecewa dan marah karena sumber kekayaannya telah musnah. Bahkan makhluk-makhluk jin yang selalu setia dan menurutinya sekarang berbalik menyerang dirinya. Raden Putri menghela nafas kasar. Perasaannya bergejolak antara kecewa, marah, khawatir, dan takut. Manakala dirinya sedang cemas, tiba-tiba di rumah megah itu keadaannya sangat begitu mencekam karena rumah tersebut sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk peliharaannya dengan membawa amarah dan dendam. Raden Putri tidak percaya dengan apa yang dialaminya hari ini. Ia merasa sangat marah dan kecewa karena apa yang telah diwarisi dari orang tua dan leluhurnya itu sekarang telah hancur oleh kekuatan yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Bahkan amarahnya menjadi-jadi karena di dalam rumah-rumah panggung yang diwarisinya itu bersemayam jasad kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk dijadikan tumbal dari puncak kejayaan dan kekuatannya. Kurang lebih hampir 50 tahun, Raden Putri mendapatkan wasiat dan amanat dari kedua orang tuanya untuk menjalankan serta menjaga bisnis laknat tersebut. Selama itu pula, ia merasa hebat. Bahkan fikirnya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dan kekayaannya, karena ia memiliki leluhur serta pengikut-pengikut setia yang selalu menjaganya. Namun sekarang, Raden Putri menyaksikan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Tuhan bekerja. Ia merasakan ada kekuatan yang lebih besar dan hebat daripada kekuatan makhluk-makhluk manapun. Fikirnya, ia akan hidup bahkan jaya selamanya, serta tidak akan mengakibatkan keburukan dari perbuatan sesat yang telah dijalankannya selama ini, yaitu bersekutu dengan iblis laknatullah. Sebelum kejadian tempat yang dikeramatkannya hancur luluh lantak, Raden Putri mengalami keanehan, bahkan keganjilan yang hampir membuatnya celaka. Malam itu tidak seperti biasanya.
terasa mencekam bagi perempuan tua yang tinggal di rumah megah yang hanya ditemani oleh perempuan parubaya. Padahal suasana mistis sudah biasa ia rasakan. Tapi malam tersebut suasananya terasa berbeda. Bahkan perasaannya tidak begitu mengenakkan. Manakala dirinya sedang memandang ke arah luar dari balik jendela di dalam kamarnya, tiba-tiba saja pandangan Raden Putri menjadi gelap hitam pekat. Padahal tidak ada pemadaman listrik. Ia bingung sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Raden Putri berjalan meraba-raba di sekitarnya seperti orang buta menuju keluar kamar untuk meminta tolong kepada asistennya, yaitu seorang perempuan parubaya yang bernama Suhartini. Tapi karena matanya tidak awas kala memijakkan kakinya menuruni tangga, Raden Putri terjatuh menggelinding hingga pingsan. Tapi untungnya ada Suhartini dan supir pribadinya yang menolongnya. Raden Putri dibawa ke kamar, lalu dibaringkan di atas tempat tidurnya hingga dirinya sadar kembali dari pingsannya, bahkan bisa melihat kembali dengan normal. Manakala Raden Putri sedang beristirahat menenangkan dirinya di dalam kamar, ia sangat syok karena mendapatkan kabar dari pengikut-pengikut gaibnya jika tempat lubung penyimpanan para jenazahnya telah hancur terbakar oleh para pekerjanya. Bahkan jasad orang tua dan saudara-saudaranya pun telah hangus terbakar. Para pengikut gaibnya sangat marah karena tempat kediamannya telah hancur. Bahkan mereka akan melampiaskan kemarahannya kepada Raden Putri. Rasa takut dan marah membaur dalam emosi yang tidak terkendali, hingga dirinya menjerit histeris melampiaskan kekecewaannya. Di rumah megah itu keadaan menjadi begitu mencekam. Aura-aura mistis tergambar begitu kental dengan banyaknya penampakan sosok makhluk yang mengerikan. Ditambah lagi dengan cuaca malam itu tampak sangat buruk. Di langit begitu hitam dan kelam, angin berhembus sangat kencang. Sementara suara gemuruh guntur saling bersahutan. Cahaya kilatnya sesaat menerangi perumahan komplek yang amat sepi, karena tidak ada satu orang pun yang berani keluar malam dengan cuaca seperti ini. Sepertinya badai akan segera tiba. Dan benar saja, badai menyerang kawasan komplek tersebut. Angin dan hujan membaur menjadi satu, membuat suasana begitu menakutkan. Ditambah lagi dengan suara gemuruh hujan, angin dan petir membuat keadaan kian mencekam. Sementara langit terlihat sangat begitu pekat. Manakala Raden Putri sedang mengalami ketakutan yang amat sangat, tiba-tiba saja rumahnya berguncang seperti ada sebuah gempa, hingga menjatuhkan dan menghancurkan lukisan-lukisan orang-orang berwajah rata yang terpampang di dinding rumah megah tersebut. Anehnya, hanya rumah megah tersebut yang mengalami guncangan, sementara rumah-rumah lainnya tidak sedikit pun bergetar. Dengan keadaan seperti itu, Raden Putri semakin panik, apalagi ditambahnya bermunculan makhluk-makhluk mengerikan di hadapannya dengan membawa amarah dan dendam. Salah satu makhluk dengan wajahnya yang hancur dan teramat mengerikan, sementara tubuhnya dipenuhi dengan luka borok, mengeluarkan cairan nanah serta darah yang berbau busuk, menghampiri Raden Putri yang sedang ketakutan. Makhluk tersebut menjambak rambut Raden Putri, lantas mendongakkan wajahnya yang diarahkan ke wajah makhluk yang hancur itu. Selanjutnya, makhluk mengerikan tersebut membuka lebar-lebar mulutnya dengan dipenuhi oleh darah yang telah membusuk. Raden Putri tidak bisa mencegah darah busuk yang masuk ke dalam mulutnya, karena kedua bibirnya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dengan gelagapan dan mual, Raden Putri menelan darah busuk yang dimuntahkan oleh makhluk bertubuh busuk itu. Setelah itu, makhluk mengerikan tersebut melepaskan Raden Putri yang sedang tersiksa. Setelah menelan darah busuk, tubuh Raden Putri mengejang hebat. Tenggorokannya menjadi terasa panas, sementara tangannya tidak berhenti menggaruk tubuhnya yang terasa gatal dan perih. Karena terus digaruk, akhirnya tubuh Raden Putri dipenuhi dengan luka yang menganga. Dari luka-luka tersebut keluar darah, nanah, bahkan belatung. Sementara di luar masih begitu mencekam dengan badai hujan yang kian membesar. Karena tidak bisa menahan rasa sakit yang dideritanya, Raden Putri menjerit histeris dengan diiringi suara gemuruh petir di angkasa.
Tubuhnya kian mengejang dan menggelinjang di atas tempat tidurnya. Matanya membulat lebar, sementara kornea matanya berubah memutih, hingga tubuhnya yang dipenuhi luka berhenti mengejang dan kaku. Setelah tubuh Raden Putri tidak bergerak, makhluk-makhluk mengerikan itu lantas membawa jasadnya ke tengah hutan, tempat rumah-rumah panggung yang telah hancur terbakar. Tubuh Raden Putri dijadikan tumbal bagi desa makhluk lelembut yang telah hancur, luluh lantak untuk menormalkannya kembali. Keadaan komplek bahkan di rumah megah itu kembali normal. Suhartini, seorang perempuan parubaya sebagai asisten Raden Putri, tidak berani keluar kamar kala terjadi situasi yang menakutkan dan mencekam di rumah megah tersebut. Tapi ia penasaran setelah mendengar suara dari kamar Raden Putri. Dengan degup jantung yang berdebar, terpaksa ia keluar kamar untuk memeriksa keadaan majikannya. Mata Suhartini terbelalak setelah membuka kamar Raden Putri, karena majikannya tersebut sudah tidak terlihat. Yang tersisa hanya kasur berbalutkan sprei putih dengan dipenuhi oleh darah yang telah membusuk, sementara bau busuk menyeruak dari dalam kamar tersebut. Manakala Suhartini sedang ketakutan menyaksikan keadaan di kamar majikannya, tiba-tiba muncul perempuan berkebaya merah dengan wajahnya yang rata. Perempuan itu mendekati Suhartini yang sedang diam berdiri karena syok sambil berbisik lirih. "Kamu yang akan menggantikan kedudukan Raden Putri." Sementara itu di tengah hutan belantara, tepatnya di jalan besar, Arman dan Dadan masih berjalan sempoyongan menjauhi tempat jahanam yang menyengsarakannya. Sementara keadaan masih gelap karena hari belum berganti pagi. Dan kita harus tetap berjalan di jalur ini, jangan sampai masuk kembali ke jalur hutan, karena jalan besar ini yang akan mengarahkan kita ke tempat pemukiman warga, ucap Arman berjalan gontai dengan nafas yang kembang kempis sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan yang gelap. Dadan tidak menimpali ucapan Arman karena ia sudah merasa lelah. Entah berapa ratus kilo jalan yang ia dan Arman lalui, dan juga Dadan akan menuruti apa yang diinstruksikan oleh temannya. Kemanapun Arman melangkah, ia akan setia mengikutinya. Tapi karena kelelahan ditambah dengan syok dan belum ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya, hingga membuat tenaga Dadan terkuras. Tubuhnya terjatuh di tengah-tengah jalan besar yang dinaungi oleh pohon-pohon besar dan rindang. "Dan, lu baik-baik aja kan?" tanya Arman sambil mendekati Dadan yang tersungkur jatuh di atas tanah basah. "Gua lelah, Man. Kerongkongan gua terasa kering. Sepertinya gua gak sanggup jalan lagi. Kita istirahat dulu ya, Man," saud Dadan yang terlihat wajahnya sangat pucat. Arman tak bisa menolak permintaan temannya yang kelelahan. Sebenarnya Arman pun sama dengan apa yang dirasakan oleh Dadan. Ia kelelahan, kerongkongannya terasa kering karena haus, sementara tidak ada makanan dan minuman, sebab tas ransel yang berisi perbekalannya tertinggal di rumah panggung itu. Bahkan mungkin perbekalan tersebut telah hangus terbakar. Arman dan Dadan menyandarkan tubuhnya di pepohonan sambil mengatur nafasnya yang terasa berat. Arman cemas, takut makhluk-makhluk mengerikan itu kembali memburu mereka berdua, karena lokasi yang mereka diami tersebut adalah tempat terbuka, yaitu jalan besar yang biasa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dalam kondisi yang menyulitkannya, Arman berharap ada seseorang yang menolongnya. Tapi hutan itu terlalu sunyi dan hening, bahkan gelap. Yang terdengar hanya suara serangga dan binatang malam. Pikir mereka, mana mungkin ada seseorang yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Bahkan di siang hari pun orang-orang akan segan untuk memasuki hutan ini. Terpaksa Arman dan Dadan akan beristirahat di tempat tersebut sampai hari berganti terang. Pikir mereka, kalau siang hari akan memudahkannya untuk bergerak, bahkan mencari air dan makanan. Arman dan Dadan memaksakan untuk memejamkan matanya, berharap mereka tertidur dengan lelap. Dan saat bangun nanti, hari sudah berganti terang. Tapi rasa dahaga, lelah dan perih di perut karena lapar tidak bisa membuat Arman dan Dadan tertidur.
Dalam batin Arman berdoa, semoga ada seseorang yang menolongnya. Dalam keadaan seperti itu, dari kejauhan, Arman seperti melihat setitik cahaya dan seseorang dalam bentuk siluet yang bergerak maju ke arahnya. Arman memincingkan matanya untuk memastikan siapa orang tersebut. Dengan kecemasan dan penuh waspada, Arman terus menatap seseorang yang semakin mendekatinya. Walaupun Arman dan Dadan waspada, bahkan takut, kalau seseorang tersebut adalah makhluk-makhluk yang hendak memburu mereka. Tapi Arman dan Dadan sudah pasrah. Mereka tidak akan lari karena sudah lelah dan kehabisan tenaga. Jika makhluk itu hendak menangkapnya, bahkan mencelakainya, Arman akan mengumandangkan azan dan membaca doa yang telah diajarkan oleh kakek yang sudah menyelamatkannya keluar dari tempat jahanam tersebut. Seseorang itu perlahan semakin mendekati Arman dan Dadan. Walaupun belum jelas terlihat dari wajahnya karena masih samar, tapi Arman bisa memastikannya kalau seseorang itu adalah pria tua yang berjalan ringkih dengan membawa obor sebagai penerangan jalan. Sementara kayu bakar yang dipikulnya menumpuk di atas pundaknya. Setelah berada di hadapan Arman dan Dadan, lantas pria tua tersebut berhenti sambil menatap aneh dan bertanya, "Malam-malam begini, ngapain kalian berdua di tempat seperti ini?" Karena masih curiga, Arman dan Dadan tidak langsung menjawab pertanyaan dari pria tua itu. Arman dan Dadan malah menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena takutnya pria tua tersebut bukan manusia. "Tidak sopan kalau ada orang tua yang bertanya terus tidak dijawab," bentak pria tua tersebut sambil menatap lekat pada Arman dan Dadan yang masih terduduk sambil bersandar lemas di pepohonan yang besar. Arman terkesiap dengan ucapan pria tua itu. Dengan kalimat yang terbata, lantas Arman menimpalinya. Sementara Dadan hanya terdiam. Kami sedang tersesat di hutan ini. Apakah kakek tahu tempat pemukiman warga yang dekat dengan hutan ini?" Si kakek hanya tersenyum dengan ucapan Arman. Lalu ia mendekati mereka. "Kalian habis ngapain sampai tersesat di hutan?" "Ceritanya panjang, kek. Nanti saya jelaskan. Tapi apakah kakek mau menolong kami? Kami sangat kelelahan karena sudah lama tidak makan dan minum," jawab Arman terasa lega setelah memastikan jika kakek tersebut benar-benar manusia. "Kalian ikut dulu ke gubuk kakek. Kebetulan gubuknya tidak jauh dari tempat ini. Kakek kemalaman karena habis mencari kayu bakar dan hewan buruan. Tapi sayang, hewan buruannya tidak dapat. Yang dapat hanya kayu bakar," timpal si kakek sambil memperlihatkan gundukan kayu bakar yang dipikulnya. Arman merasa senang dan lega, begitupun dengan Dadan setelah mendapatkan tawaran dari pria tua tersebut. Tidak berpikir panjang, Arman dan Dadan segera beranjak dari tempat duduknya, mengikuti si kakek yang telah lebih dulu berjalan. Agak lama Arman dan Dadan berjalan mengikuti si kakek menyusuri hutan yang gelap, tapi untungnya si kakek membawa obor untuk menerangi jalan yang tampak samar. Akhirnya mereka bertiga sudah sampai di sebuah gubuk yang sangat sederhana. Gubuk itu berada di tengah hutan. Setelah meletakkan kayu bakar yang dipikulnya, lantas pria tua itu mempersilakan Arman dan Dadan untuk memasuki gubuknya. Mereka berdua memasuki gubuk pria tua tersebut. Keadaan di dalam gubuk yang tidak terlalu besar itu hanya berdindingkan dan beralaskan bambu. Tapi di dalamnya ada ruangan yang tersekat oleh bambu yang disusun rapi. Sementara lampu teplok yang menempel di ujung bilik itu hanya menerangi ruangan yang tampak temaram. "Kakek tinggal dulu sebentar. Mau ke belakang ngambil air minum untuk kalian. Pasti kalian haus kan?" ucap si kakek sambil beranjak pergi meninggalkan Arman dan Dadan. Tidak berapa lama, pria tua tersebut telah kembali dengan membawa kendi berukuran sedang dan 2 buah piring yang berisi makanan. Lantas meletakkannya di hadapan Arman dan Dadan. "Silakan airnya diminum dan makanannya dicicipi. Makanan ini hanya ubi rebus dan daging tupai hasil buruan kakek,"
ucap si kakek menawarkan makanan dan minuman kepada Arman dan Dadan. Sambil mengucapkan rasa terima kasih kepada si kakek, Arman dan Dadan langsung meminum dan memakan suguhan dari pria tua itu dengan lahapnya, karena mereka berdua sudah lama tidak menemukan air dan makanan. Setelah selesai makan, si kakek menanyakan kenapa Arman dan Dadan bisa berada bahkan tersesat di hutan tersebut. Arman menceritakannya dengan panjang lebar saat dirinya mendapatkan pekerjaan untuk menjaga dan mengurus ratusan rumah panggung di hutan itu. Arman juga menjelaskan kalau dirinya dan Dadan kabur setelah rumah-rumah panggung itu terbakar karena tempat tersebut bermasalah hampir merenggut nyawanya. Bahkan sebagian rekan-rekan kerjanya telah tewas dan akhirnya mereka berdua tersesat di hutan. Kalian istirahat saja dulu di gubuk kakek. Besok kakek akan mengantarkan kalian sampai keluar dari hutan ini, ujar si kakek setelah mendengarkan penjelasan dari Arman. Arman dan Dadan merasa senang setelah pria tua tersebut berucap seperti itu. Dadan meminta izin untuk buang air. Lantas si kakek mengatakan kalau di belakang ada sumur. Dadan pergi ke belakang gubuk untuk buang hajat. Tapi sesaat Dadan berhenti di ambang ruangan yang tersekat setelah mendengar suara erangan dari kamar tersebut. Mata Dadan terbelalak saat menatap dari ruangan itu. Ada seseorang yang berbaring sambil meringis kesakitan. Sementara di sebelahnya tampak seonggok jasad yang sebagian anggota tubuhnya telah hilang. Dadan mengenali seseorang yang sedang berbaring meringis serta mengerang kesakitan itu. Sambil memasuki ruangan dan mendekati seseorang itu, Dadan memanggil sebuah nama yang tidak begitu asing. Marta? Dadan kembali mendekati kedua tubuh yang terlentang di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Tubuh yang satunya masih bergerak, bahkan terdengar merintih dan mengerang seperti kesakitan. Sementara tubuh yang satunya lagi sudah kaku, bahkan sebagian anggota tubuhnya sudah hilang. Dengan degup jantung yang berdebar, perlahan Dadan mendekati kedua tubuh itu. Ia mengenali salah satu dari kedua tubuh tersebut setelah berada di antara mereka. Ya, betul, salah satu tubuh yang merintih itu adalah rekan kerjanya di tempat rumah-rumah panggung itu. Ia adalah Marta. Dengan ragu, Dadan semakin mendekati Marta yang sebagian tubuhnya dipenuhi luka. Tapi luka-luka tersebut seperti sudah diobati oleh seseorang. Lantas ia bertanya, "Mar, ini elu?" Perlahan Marta membuka matanya, lalu menatap Dadan yang sedang berdiri di sampingnya. Dengan suara yang terbata, bergetar dan lirih, Marta menimpali pertanyaan Dadan. Ini Bang Dadan?" "Iya, ini gua, Dadan. Syukur lalu selamat." Marta sedikit tersenyum mendengar jawaban dari Dadan. Tapi ketika Marta hendak bangkit dari tempat tidurnya, Dadan menahannya serta menyuruhnya untuk kembali berbaring. "Jangan dipaksakan kalau masih terasa sakit. Maafin gua dan Arman ya, karena gak bisa nolongin lu dari kebakaran di rumah-rumah panggung itu. Karena waktu itu kami sangat panik dan gak sempat untuk nolongin lu karena melihat api yang sangat besar. Lalu kami kira lu udah gak selamat." "Bang Arman di mana? Terus kok abang bisa ada di sini?" tanya Marta kembali. "Arman juga di sini. Kami berdua ditolong oleh kakek penghuni gubuk ini sewaktu kehabisan tenaga dan sedang kebingungan di tengah hutan. Lu sendiri kenapa sampai di sini?" "Sewaktu rumah-rumah panggung itu kebakaran, saya masih terkurung di salah satu ruangan di rumah gubuk itu dengan kedua jasad yang hampir membunuh saya. Tapi suara azan menghempaskan kedua jasad tersebut. Lalu tiba-tiba dari ruangan itu muncul asap dan api, Bang. Saya sangat panik. Dengan sisa tenaga dan keberanian, saya mencoba untuk mendobrak pintu keluar. Sementara api sudah membakar seluruh ruangan, bahkan mengepung saya. Akhirnya dengan beberapa kali percobaan, pintu pun bisa terbuka. Tidak berpikir panjang, saya langsung lari menembus kobaran api. Bahkan pakaian dan tubuh saya sempat terbakar. Saya berguling di atas tanah untuk memadamkan api yang membakar pakaian dan tubuh saya.
Setelah api berhasil dipadamkan, saya kembali bangkit dan berlari memasuki hutan yang gelap dengan luka bakar di tubuhku. Di tengah perjalanan, saya tumbang dan tidak sadarkan diri. Setelah sadar, tiba-tiba saya sudah berada di sini. Sementara kakek itu yang mengobati luka bakar di tubuh saya. Katanya saya ditemukan di tengah hutan dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Karena kasihan dengan saya, kakek itu membawa saya ke tempat ini. Lalu, bagaimana kalian bisa keluar dari tempat itu? Ujar Marta menceritakan panjang lebar sambil balik bertanya dengan sesekali meringis menahan rasa sakit di tubuhnya. Kami berdua sama seperti elu, terkurung di ruangan rumah panggung dengan jasad yang hampir membunuh kami. Bedanya, waktu kami keluar dari rumah panggung itu, rumah-rumah panggungnya belum terbakar, tapi kami dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan yang sangat banyak. Tapi setelah Arman mengumandangkan azan, makhluk-makhluk mengerikan itu lari tunggang langgang. Gua juga masih gak percaya kalau Arman bisa azan dan mengucapkan doa yang asing bagi gua. Padahal buru-buru berdoa dan azan, baca bismillah juga dia gak bisa. Setelah Arman mengumandangkan azan, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang dan kilat menyambar rumah-rumah panggung itu hingga kebakar. Ternyata tempat itu bukan pemukiman warga, tapi kita telah disesatkan untuk kembali ke tempat jahanam itu. Pungkas Dadan menceritakannya dengan panjang lebar. Dadan melirik ke jasad kaku yang sebagian anggota tubuhnya telah hilang yang berada di samping Marta. Ini jasad siapa? Kakek menemukan jasad itu di tengah hutan sewaktu mencari kayu bakar, hampir berbarengan ketika menemukan aku. Tadinya jasad itu masih hidup dengan sebelah kakinya yang telah hilang, mungkin dimakan binatang buas. Tapi di tengah perjalanan dia udah gak berjawa, karena mungkin gak kuat. Karena kasihan, takut jasadnya dimakan lagi binatang buas. Ya sudah, kakek bawa saja jasadnya ke sini untuk dikuburkan dengan layak. Kakek belum sempat menguburkannya karena mungkin masih sibuk. Iya, itu benar, ucap sang kakek yang tiba-tiba muncul di ambang ruangan. Syukur alhamdulillah Mar, lu selamat, ucap Arman yang muncul dari belakang si kakek mendekati Dadan dan Marta. Terima kasih banyak karena kakek telah menolong teman kami, bahkan kami berdua, ujar kembali Arman sambil menatap pria tua yang masih berdiri di ambang ruangan. Pria tua tersebut hanya tersenyum sambil mendekati Arman, Dadan dan Marta. Lantas si kakek mengusulkan sesuatu kepada mereka bertiga. Sepertinya kalian harus menunda perjalanan kalian besok hari dan harus tinggal di sini beberapa hari lagi sampai Marta benar-benar pulih. Arman dan Dadan pun menyetujui usulan pria tua tersebut karena merasa kasihan dengan Marta. Lagian pikir mereka, tinggal beberapa hari di gubuk si kakek akan membuat mereka aman dari kejaran makhluk-makhluk yang memburunya. Dan kelihatannya pria tua tersebut sangat baik, tidak mungkin menyelakai mereka. Setelah menemui Marta, lantas Arman mendekati jasad yang terlentang kaku di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Arman seperti mengenali jasad tersebut dari wajah dan pakaiannya. Dengan wajah yang tampak pucat, Arman berucap dengan kata yang terbata. Bukankah ini Pak Karman? Arman menatap nanar seonggok jasad yang berbaring di atas ranjang kecil yang terbuat dari bambu. Sementara matanya berkaca-kaca kala mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Pak Karman. Bulir bening jatuh dari manik matanya kala Arman membayangkan bagaimana saat Pak Karman diseret oleh makhluk-makhluk mengerikan ke dalam hutan sewaktu di tempat jahanam itu. Lantas ia melihat kembali bagaimana Pak Karman keluar dari hutan dengan kedua matanya yang telah buta dan berlumuran darah. Selanjutnya Pak Karman dibawa entah kemana oleh perempuan tua laknat itu, hingga Arman tidak mengetahui nasib Pak Karman. Apakah benar-benar dibawa pulang ke rumahnya atau ditinggalkan begitu saja di tengah hutan belantara. Sekarang setelah jasad Pak Karman berada di hadapannya, Arman semakin mengetahui betapa kejamnya perempuan tua laknat itu. Karena menurutnya, jika Pak Karman tidak dibawa pulang, tapi ditinggalkan begitu saja di tengah hutan belantara, dengan keadaan buta tidak melihat sekitarnya sama sekali.
Arman berspekulasi bagaimana sengsaranya Pak Karman berjalan sendirian di tengah hutan dengan keadaan buta, hingga ia diserang oleh binatang buas. Membayangkan keadaan Pak Karman seperti itu, Arman menggerutu marah hingga terdengar oleh si kakek. Kejam sekali perempuan tua laknat itu. Semoga ia mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang diperbuatnya. Tadi kamu bilang perempuan tua laknat. Siapa perempuan tua itu? Dan apakah jasad ini teman kalian juga? Tanya si kakek penasaran sembari menghampiri Arman, Dadan, dan Marta. Dia adalah yang mempekerjakan kami di rumah-rumah panggung di tengah hutan sana, kek. Jasad ini adalah Pak Karman, salah satu rekan kerja kami. Gara-gara perempuan tua itu, Pak Karman celaka, bahkan kehilangan nyawanya. Timpal Dadan menjawab pertanyaan si kakek. Kakek pernah beberapa kali melewati rumah-rumah panggung itu sewaktu berburu dan mencari kayu bakar. Di tempat tersebut, kakek sering menyaksikan keganjilan dan kejanggalan. Di antaranya, kakek pernah melihat ada beberapa orang berpakaian serba putih mengusung keranda dengan mayat di dalamnya. Orang-orang tersebut menyimpan keranda yang berisi mayat itu ke dalam rumah-rumah panggung. Bahkan saat kakek kemalaman sehabis berburu dan melewati tempat itu, jasad-jasad berwajah rata bermunculan keluar dan berdiri di ambang pintu rumah-rumah panggung. Kakek tidak paham kenapa di tengah hutan belantara itu banyak sekali berdiri rumah-rumah panggung. Untuk apa mereka membangunnya? Tapi sekarang kakek mengerti. Ternyata rumah-rumah panggung itu dibangun sebagai tempat pemujaan, tumbal, dan penyimpanan lumbung jenazah, ujar si kakek. Sesaat keadaan hening, tidak ada yang berkata lagi. Yang terdengar hanya serangga dan binatang malam. Di luar gubuk itu, keadaan kian gelap karena malam semakin larut. Sementara di dalam gubuk, mereka merasakan dinginnya angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu. Sambil menghela nafasnya, lantas pria tua tersebut berkata dengan suaranya yang agak serak. Besok kita kuburkan jasad teman kalian dengan layak. Sekarang kita istirahat, karena malam semakin larut. Bawa Marta ke tengah gubuk. Jangan disatu ruangkan dengan mayat ini, karena tidak baik. Kita tidur bersama di tengah gubuk sana. Setelah berkata seperti itu, lantas pria tua tersebut pergi berlalu keluar dari ruangan. Sementara Arman dan Dadan menggandeng Marta yang masih lemah untuk membawanya ke tengah gubuk atas saran si kakek pemilik gubuk tersebut. Setelah berada di lokasi, lalu Marta dibaringkan di atas tikar yang terbuat dari anyaman pandan yang telah dihamparkan oleh si kakek. Sementara Arman, Dadan, dan pria tua itu berbaring di samping Marta. Suara lolongan anjing hutan terdengar dari kejauhan. Bahkan sesekali terdengar suara geraman harimau dari dalam hutan sana. Karena kelelahan, Arman, Dadan, dan Marta tertidur dengan cepat tanpa memperdulikan keadaan. Dan suara-suara yang membuat situasi di tempat tersebut terasa mencekam. Dini hari, Marta terbangun karena merasakan sakit dan perihnya luka bakar di tubuhnya. Dengan keadaan yang lemah, serta sesekali meringis menahan rasa sakit, ia bangkit dari tempat tidurnya, lantas duduk sambil menyandarkan tubuhnya di bilik bambu. Manakala Marta sedang terjaga karena tidak bisa memejamkan matanya lagi, matanya teralihkan dengan sesosok bayangan yang memasuki ruangan tempat di mana jasad Pak Karman berada. Tidak berapa lama, seseorang itu keluar dengan menyeret jasad Pak Karman yang telah terbujur kaku. Marta tidak mengetahui persis siapa sebenarnya orang tersebut, karena wajahnya ditutupi dengan sehelai kain berwarna hitam. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, ditambah dengan lampu teplok yang terpendar temaram, hingga membuat pandangan Marta semakin tidak begitu jelas. Seseorang itu membawa jasad Pak Karman ke belakang gubuk. Dengan degup jantung yang berdebar, Marta berusaha untuk membangunkan Arman dan Dadan. Tapi karena sangat kelelahan, mereka berdua sama sekali tak bergerak, bahkan semakin terlelap dalam tidurnya. Sementara pria tua pemilik gubuk tersebut tidak berada di ruangan tersebut.
Tadinya Marta enggan menghampiri seseorang yang membawa jasad Pak Karman, tapi karena penasaran, dengan terpaksa ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Dengan perasaan takut dan ragu, Marta beranjak pergi untuk memeriksa siapakah sebenarnya seseorang itu dan apa tujuannya membawa jasad Pak Karman. Marta berjalan gontai sambil sesekali meringis merasakan tubuhnya yang masih sakit menuju ke belakang gubuk. Lantas ia membuka pintu belakang yang terbuat dari bambu. Di luar tampak gelap. Semilir angin yang menerpa tubuh Marta terasa dingin menusuk tulang. Marta memfokuskan pendengarannya kala terdengar suara seperti seseorang yang sedang memotong-motong sesuatu dengan sebuah golok. Karena di luar terlihat gelap, Marta kembali ke dalam gubuk untuk mengambil lampu teplok yang menempel di ujung bilik. Selanjutnya, ia berjalan keluar menuju ke salah satu suara yang ia dengar. Lampu teplok yang Marta bawa terpendar menerangi jalan yang gelap. Sementara suara tebasan itu terdengar semakin jelas, beriringan dengan suara serangga dan binatang malam. Dengan hati-hati dan jantung yang berdegup kencang, Marta melangkahkan kakinya semakin mendekati suara tebasan tersebut. Marta pun akhirnya menghentikan langkah kakinya sambil mengintip di balik pohon sengon. Di belakang gubuk, tepatnya di bawah pohon jati yang rindang, Marta melihat dengan samar ada seseorang yang sedang menebas sesuatu dengan goloknya. Mata Marta terbelalak, sementara suara teriakannya tertahan di tenggorokan. Marta memekik ketakutan, sementara nafasnya memburu dengan cepat kala ia menyaksikan seseorang berpakaian serba hitam itu sedang memotong-motong jasad Pak Karman di bawah rindangnya pepohonan.